Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi bersama GK Invest Cabang Semarang. Dengan saya Rudi Oktrianto di sini yang akan menemani Anda di edukasi online GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021. Untuk siang hari ini, kami akan mengangkat tema mengenai peluang trading di awal bulan Oktober 2021. Nah, kita akan lihat di beberapa hari, ke depan untuk berita fundamental maupun, berita secara analisa secara teknikal. Nanti kita akan langsung cek di MetaTrader 5 GK Invest. Kita coba akan petakan, beberapa instrumen nanti kita akan coba analisa secara teknikal di, di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, selamat bergabung bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami di siang hari ini, yang online di Klik Meeting maupun Anda yang online di channel YouTube kami di GK Invest, Semarang. Oke, kita langsung aja ke data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini ya, hari Kamis. Ini, bagi Anda yang kebetulan di hari ini, siang ini masih memiliki open posisi. Nah, untuk, hari ini sepertinya hari, apa ya, kalau saya bilang sih hari pers conference anggota Bank Sentral. Nah, seperti itu. Karena di hari ini ada beberapa, anggota Bank Sentral yang sedang melakukan pers conference atau pidatonya di hadapan publik. Nah, nanti akan dimulai jam 15.30 atau setengah 4 sore, 15.30 waktu Indonesia bagian barat, itu dari anggota dari Bank Sentral Eropa nanti akan memberikan, pers conference-nya, ada Ederson sama Len. Kemudian jam 18.30 SIB akan menerbitkan mengenai, catatan rapat kebijakan moneter ya, terutama yang mengenai kebijakan moneter itu akan dirilis jam 8.30, ini termasuk kategori bintang 3, jadi, paling tidak akan sedikit menggerakkan mata uang euro. Tapi kalau kebijakannya masih sama dengan yang, pertemuan sebelumnya, ya saya rasa mungkin euro bergeraknya mungkin nggak begitu besar sih ya. Tapi kalau, ada kejutan mengenai suatu, kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa ini, nah mungkin baru euro bergeraknya mungkin volatilitasnya cukup tinggi dalam range yang cukup lebar, biasanya seperti itu. Tapi, sepanjang, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral Eropa ini, hampir mirip atau hampir sama dengan kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika. Jadi, Bank Sentral Eropa atau ECB ini, dia melakukan, pengurangan bantuan darurat Covid. Nah, mulai dikurangi nih bantuannya, karena, eee, di beberapa negara penderita Covid juga sudah mulai menurun ya, menurun. Mudah-mudahan juga Indonesia juga sama lah ya, kita level PPKM-nya pun juga semakin menurun kalau di Indonesia. Dan di zona Eropa pun juga sama, jadi aktivitas perekonomian juga kembali lagi bangkit, warga negara di zona Eropa juga mulai beraktivitas. Meskipun di beberapa, karyawan atau mungkin di warga negara di Eropa ada yang masih, melakukan online ya, sama seperti di sini lah ya, di Indonesia juga sama untuk pekerjaan di online. Terlepas dari itu, kebijakan moneter, Bank Sentral Eropa atau ECB ini, hampir sama dengan Bank Sentral, Amerika. Nah, ke depannya tapi kita belum tahu nih untuk ECB apakah nanti akan juga ingin menaikkan suku bunga seperti yang sudah kita dengarkan atau sudah digembar-gemborkan oleh Bank Sentral Amerika juga rencananya mereka akan menaikkan suku bunga, itu di tahun 2022 paling cepat dan paling lambat 2023, tapi rencananya sih 2023 gitu sih. Cuman ya harus melihat dari beberapa data ekonomi juga sih ya, data ekonomi yang, mendukung kebijakan bank sentral ini ada alasan lah ya, ada alasan
yang membuat Bank Sentral Amerika ini menaikkan suku bunga. Nah, itu mereka juga perlu melihat atau mereview beberapa, data ekonomi juga sih ya, melihat seperti non-farm payroll, kemudian dari sektor perumahan, investasi bisnis, kemudian dari sektor, tenaga kerja, pengangguran, dan, sektor yang lainnya. Sehingga kalau misalnya memungkinkan untuk menaikkan suku bunga lebih cepat, ya mereka akan melakukannya di tahun 2022. Nah, rencananya seperti itu, tapi kita nggak tahu, ke depannya nanti di tahun 2022 apakah benar-benar, terjadi untuk kenaikan suku bunga di Bank Sentral Amerika ini atau, mungkin di 2023. Sedangkan untuk euro sendiri pun juga ada pandangan sih ya, itu bukan euro, ECB sorry, ECB ini juga sudah ada pandangan untuk kembali apa namanya, review mengenai suku bunga. Cuman belum ada tanda-tanda yang signifikan mereka akan menaikkan, suku bunga seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral, Amerika, seperti itu. Kemudian untuk data ekonomi yang dirilis hari ini yang termasuk kategori bintang 3 ya, ada klaim pengangguran nanti malam, jangan lupa bagi teman-teman trader, nanti malam ada klaim pengangguran, dari Amerika dan nanti dirilis 19.30. Dari data sebelumnya atau minggu kemarin itu sekitar 362.000, diprediksi untuk minggu ini itu ke 348.000. Jadi kemungkinan ada penurunan, penurunannya sebesar 14.000 ya, sekitar 14.000, klaim penurunannya. Tapi untuk aktualnya apakah benar-benar penurunan sekitar 14.000 klaim atau tidak, atau justru malah banyak? Nah, nanti akan kita lihat jam 19.30 karena klaim pengangguran ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi bagi Anda yang memiliki open posisi sekiranya nanti, melihat pergerakan instrumen di MetaTrader 5 GK Invest menjelang jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian, dari anggota Bank Sentral, Amerika, The Fed, William, ini nanti juga akan memberikan, press conference ya, akan melakukan press conference atau pidatonya, memberikan pidato atau press conference jam 19.40. Nah, ini mungkin juga akan sedikit menggerakkan menggerakkan mata uang dolar Amerika. Nah, untuk yang menggerakkan mata uang euro jam 8 malam juga ada, pidato juga dari anggota Bank Sentral, Eropa atau ECB, Lain sama Scable nanti akan melakukan, press conference. Kemudian bagi Anda yang transaksi dolar Kanada, ini ada data ekonomi dari negara Kanada jam 9 malam, indeks manajer pembelian. Nah, itu nanti akan, PMI IFA ya, nanti jam 9 malam dirilis. Kemudian 22.45 masih press conference dari anggota Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Kanada nanti jam 11 malam. Nah, itu data ekonomi yang dirilis pada hari ini, jadi banyak sekali, ada beberapa anggota bank sentral dari Eropa, dari Kanada, dari, Amerika nanti akan memberikan, pidatonya atau melakukan konferensi pers. Kemudian untuk besok hari Jumat tanggal 8 November 2021, nanti ada jangan lupa ya besok malam, Jumat malam ada non-farm payroll, non-farm payroll untuk bulan ini diprediksi ada kenaikan, bentar saya lihatnya dulu, oh ya nih, ada kenaikan dari bulan kemarin sekitar 235.000, diprediksi untuk, bulan ini sekitar 500.000 kenaikan kenaikan tenaga kerja. Nah itu, di luar sektor pertanian. Itu nanti akan dirilis 19.30 besok hari Jumat. Nah, di saat bersamaan besok hari Jumat malam, seperti biasa GK Invest Cabang Semarang kita akan melakukan live trading bersamaan dengan rilis data non-farm payroll. Nah, ini bagi Anda yang, menantikan, angka aktual atau angka non-farm payroll setiap bulannya, jangan lupa besok dilihat pergerakan instrumen trading, siapa tahu berefek terhadap beberapa instrumen, ya saya rasa berefek sih ya. Setiap non-farm payroll pasti, instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest pasti akan bergerak.
seperti itu. Itu besok malam, jadi ada kemungkinan ada kenaikan. Kemudian, selain non-farm payroll jam 19.30 besok juga dirilis, tingkat pengangguran. Nah, ini pengangguran diperkirakan turun dari 5,2% ke 5,1%. Nah, ini prediksi besok untuk non-farm dan, tingkat pengangguran strong US ini, ya US dollar, diperkirakan menguat. Tapi kita juga nggak tahu aktualnya seperti apa, apakah benar-benar penguatan untuk, US dollar atau justru malah melemah. Nah, itu yang perlu kita cermati, terutama bagi Anda yang memiliki open posisi sampai besok malam. Dan besok malam kita ada, eee, live trading ya jam 7 malam kita mulai, sudah mulai standby di Klik Meeting maupun di channel YouTube. Oke, itu data ekonomi yang perlu kita perhatikan di awal, eee, pekan di bulan Oktober ya, di apa namanya, di tahun 2021. Kalau kita melihat di minggu depannya, ya itu juga masih banyak data ekonomi yang dirilis, yang jadi perhatian itu ada klaim pengangguran dari Inggris, itu hari Selasa di minggu depan. Nah, itu juga termasuk kategori bintang 3 masalahnya, jadi cukup cukup, apa namanya, membuat pergerakan mata uang Inggris pound sterling. Terus indeks, inflasi konsumen ya besok, minggu depan dirilis, inflasi konsumen dari Amerika, laporan OPEC. Kemudian juga ada beberapa data ekonomi penting, penjualan retail. Nah, ini yang disoroti oleh, apa namanya, Bank Sentral Amerika karena penjualan retail juga salah satu dari sekian banyak instrumen yang, eee, digunakan untuk menentukan kebijakan, moneter oleh Bank Sentral, Amerika. Oke, kita langsung ke metode 5 kita cek itu untuk data ekonomi di, minggu ini dan, minggu depan ya. Minggu depan yang soroti klaim pengangguran sama inflasi konsumen. Inflasi produsen juga ada minggu depan dan penjualan retail. Baik, kita langsung menuju ke MetaTrader, 5 GK Invest. Kita cek di beberapa, instrumen ya, instrumen trading. Sebentar saya share dulu untuk MetaTrader-nya. Oke, mungkin bagi Anda yang, saat ini sedang melakukan atau, kita ada kompetisi trading, selamat berkompetisi, mudah-mudahan Anda yang jadi, pemenangnya. Oke, sebentar, ini saya share dulu untuk MetaTrader-nya. Oke, itu sudah saya share ya. Nah, kita cek di beberapa instrumen. Kita mulai dari komoditas, komoditi seperti biasa kalau saya, eee, apa, memberikan analisa teknikal selalu dimulai dari komoditas XAUUSD, emas. Nah, ini emas ini karena banyak penggemarnya ya, banyak yang transaksi emas, banyak yang penasaran terhadap pergerakan emas karena volatilitasnya cukup cepat sekali, cepat mendapatkan profit, juga cepat mendapatkan loss. Cepat cepat loss maksudnya. Kalau salah arah, tapi kalau arahnya benar, buy naik, sell turun, ya pasti profit kan ya. Tapi yang jelas untuk transaksi emas ini atau XAUUSD, tetap berhati-hati ya, harus pasang stop loss karena kalau XAUUSD ini karakternya kalau sedang rally ya rally, naik ya naik terus, turun ya turun terus. Kalau sideways ya dia sideways. Seperti pada saat saat ini saya pakai time frame H4 ya, eee, H4 ini kalau kita lihat seperti ini pattern-nya nih, kalau saya lihat secara pattern ini dia membentuk, head and shoulder ya nih ya. Inverse sorry, inverse head and shoulder jadi begini. Inverse head and shoulder untuk bullish. Ini saya sedikit medium ya, karena ini berlaku untuk beberapa hari atau mungkin 1 minggu sampai 2 minggu. Karena, di bulan Oktober tadi
Beda dengan kalau saya live trade hari, apa ya, hari Rabu ya, hari Selasa ya, hari Selasa siang, sore itu kan saya memberikan analisa untuk jangka pendek untuk hari itu. Kalau yang ini mungkin sedikit gambaran, sedikit agak kita bermain medium karena saya pakai time frame H4. Kalau dilihat dari H1 juga kelihatan sih ya sama. Nah, ini dia membentuk semacam pattern untuk HAM-nya. Jadi dia inverse ya, inverse head and shoulder. Ini untuk bahunya di sini, pada bahunya dan dia sudah neckline. Sekarang market sedang konsolidasi nih, lagi apa, bolak-balik ya, harga mah masih bolak-balik. Cuman kalau kita lihat secara pattern head and shoulder ini bullish ini, naik. Nah, kita lihat targetnya. Jadi untuk, strong, support itu masih di 47 ya, di belakang 47, kemudian untuk, support yang cukup kuat sekali yang, kalau misalnya pattern ini dianggap gagal, nah pattern ini dianggap gagal itu di 17.21. Nah, paling enggak nanti seperti ini targetnya. Nah, kemungkinan targetnya di 17.95 ya, 95, 96 lah ya. Nah ini pattern-nya pattern, naik, head and shoulder-nya head shoulder naik nih. Nanti kita akan coba lihat ke apa, sedikit lebih pendek time frame-nya. Ini gambaran sedikit agak, panjang ya. Jadi ini pattern-nya pattern naik, bullish ya, bullish untuk XAUUSD secara head and shoulder, target di 17.95 sampai 17.96. Ya mungkin kita nggak harus sama persis ya, nggak harus sama persis ke 17.95 atau 17.96. Mungkin kalau kita di take profit di 17.93, 17.92 saya rasa itu sudah, eee, apa namanya, sudah dianggap mengenai target lah ya, mengenai target. Seperti ini dia caranya. Dia bullish. Sekarang masih nangkring di trendline, di, apa, supply and demand ya, di perbatasan untuk di, buyer. Nah, ini secara H4 gambarnya seperti ini kalau saya petakan, jadi berdasarkan pattern, bullish. Jadi kalau Anda misalnya punya open posisi sih nggak masalah sih, ini market masih bolak-balik di sini. Jadi dia masih di dalam range sini, 86 sorry 17 tuh, nah, ini. Dia masih bolak-balik di sini. Antara 17.46 sampai 17.68. Nah, dia masih masih dalam range ini. Tapi kalau misalnya market break di 17.68 dan close-nya di atasnya, Anda agak sedikit berhati-hati, kemungkinan dia bisa melanjutkan ke apa, ya saya kasih ini jadi 17.68. Nah, ini ya. Duh, bentar. Terus bawahnya di 17.46. Nah, itu bisa dijadikan, apa, ya, ini saya ganti agak sedikit error nih. Angkanya saya ganti dulu. Ini udahlah ini pakai sini ya. Bisa dipakai. Oke, target di 17.95 sampai 17.96. Ini, bullish ya, bullish, inverse inverse head and shoulder. Jika pattern ini dianggap gagal, Mas harus tutup, turun dan close daily-nya harus di bawah 17.21. Nah, itu baru dia bearish. Jadi kalau Anda punya posisi buy, kemudian marketnya turun, close di 17.21 secara teori, lalu kemudian dia akan, balik badan untuk menguji psikologis 1.700. Jadi agak berhati-hati untuk
apa namanya, kalau misalnya nih, misalnya seandainya market turun terus dan melewati 17.21, close-nya di bawahnya 21, nah itu kemungkinan dia akan miris. Tapi kalau saat ini, sepertinya market lebih mendekati ke 17.68. 17.68 close di atas itu ya, kemungkinan dia akan kembali ganti level ya. Jadi emas ini kecenderungannya dia lebih, bergerak dalam range level. Dia naik turun di situ, kemudian setelah breakout dia harus ganti level di sana. Mungkin bisa menempatkan untuk buy stop di 17.68 ya. Sebentar ini kok share-nya kok saya saya share ulang, bentar. Saya share ulang untuk MetaTrader-nya, soalnya kembali, eee, oke sebentar saya share ulang untuk MetaTrader-nya karena, sedikit terkendala ya. Saya kembali lagi. Sedikit error MetaTrader saya. Oke sudah muncul ya untuk MetaTrader-nya. Nah, eee, oke, aduh bentar, sebentar, oke. Oke, itu untuk yang di XAUUSD ya, ini agak sedikit error mengenai, apa namanya, sebentar tampilannya banyak sekali. Oke, saya share lagi. Mmm, oke sudah terlihat, sebentar saya cek dulu. Oke kita cek untuk, itu untuk yang di emas, jadi kita bisa menempatkan saya tulis dulu ya, itu untuk yang di, apa namanya, untuk yang di emas. Kita lanjut ke pair yang lain, kita lihat pair yang lain. Bentar. Nah,
Kita lanjut ke crude oil. Eee, Crude oil, oke, untuk crude oil ini masih, setelah laporan OPEC kemarin ya, laporan OPEC kemarin, yang, apa namanya, meningkatkan, produksi sekitar 400.000 barel, sedangkan kondisi, permintaan juga masih sama. Jadi diharapkan untuk di tahun 2022, di tahun depan, mereka mengharapkan untuk permintaan kembali lagi pulih ya, setelah pasca pasca Covid. Nah, seperti itu. Oke, untuk crude oil, jadi kalau saya cek seperti ini ya, sebentar, sebentar, metadata saya agak error, saya restart dulu. Oke, saya restart dulu untuk metadata-nya, saya ulangi lagi karena agak ada sedikit, kendala. Jadi untuk yang di emas, untuk secara teknikal, eee, untuk medium ya, masih naik, diperhatikan untuk 17.668. 17.668 kita bisa pasang, apa namanya, buy stop, target, nah target kita cek, saya lanjutkan di emas ya. Target kita tempatkan di 17.76, stop loss kita bisa tempatkan di 17, pas di sini ya, 17.62 ya, sebentar saya dulu. Saya share ulang untuk MetaTrader-nya nih, bentar. Oke, tampilannya udah muncul ya. Itu yang di, emas, kita lanjutkan di crude oil. Nah, crude oil kalau saya cek dengan nah ini share-nya kok nggak bisa nongol untuk nah udah, oke. Untuk crude oil, nah jadi untuk, kita cek oil ini, sempat naik sampai di 80 ya, 80 ini koreksi turun. Ini kalau secara pattern, apa namanya, pattern harmonik ini membentuk, eee, pattern butterfly. Jadi, kemungkinan untuk koreksi turun dan ini saya nggak bisa ngambil, eee, analisanya yang di sini ya. Bentar saya refresh dulu, ini. Untuk crude oil, eee, koreksi turun nih break break di, psikologis ya, $76.00 per barel. Target penurunan kita lihat di sini, ini ada, sampai di penutupannya ini, paling nggak di 74.20. Nah ini kita cek di sini, ini sudah bisa. Ini ya,
Untuk yang di apa namanya, bentar saya ganti loginnya dulu nih. Sedikit agak kendala dengan metadata saya. Nah, mudah-mudahan ini bisa. Oke, saya ganti ke sini. Nah, 76, ini kita bisa ambil posisi sell now nih, kita lihat time frame yang di sebelumnya. Jadi dan hari ini juga kalau minyak khususnya di bawahnya 76 dolar per barel. Itu kemudian untuk besok masih lanjut target di 74, poin 10. Bentar ini saya ketik dulu ya di sini ya. Oke, kita cek 74,10. Kemudian ini masih bearish ya untuk crude oil. Nanti saya perbaiki untuk metadata-nya sedikit ada kendala, saya nggak bisa narik untuk, trendline ini masalahnya. Mhm, bisa naik trendline. Fibonacci-nya pun juga saya bisa narik, bentar saya ambil dari sini. Nah, ini Fibonacci ini seperti ini ya. Nah, ya saya lihat dulu. Eh, ini error nih, bentar. Oke, untuk yang di pound sterling, ini sebenarnya saya agak sedikit kendala dengan metadata-nya ya. Nah, itu untuk yang di ini crude oil, ini pound sterling masih sideways ya. Jadi kalau kita tarik garis, trendline masih bentuk segitiga, jadi masih, bolak-balik. Tapi diperhatikan untuk level 1.36000, 1.36150. Ini kalau misalnya dia breakout, itu target di 1.36000, 450. Jadi, masih dalam bentuk segitiga, formasi segitiga untuk H4. Cuman kita akan lihat nanti untuk efek dari klaim pengangguran. Nah, nanti malam ada klaim pengangguran, jadi kalau misalnya breakout kita bisa pasang, buy stop sama sell stop. Sell bawahnya itu di 1.35750 itu untuk, area sell stop di area sini. Bentuk tren target di 1.35450 ya. Jadi kita ambil sekitar 300 pip untuk, apa namanya, jangka pendek. Kita lihat jangka pendeknya aja. Kita lihat jangka pendek. Untuk yang di-posting jadi masih, dalam bentuk ranging, jadi masih sideways di sini untuk, apa namanya, dalam range 1.36100 sampai 1.35800 untuk area, range untuk di, pound sterling. Cuman kalau nanti malam pas ada klaim, pengangguran, nah itu yang harus kita, perhatikan karena nanti karena klaim pengangguran ini nanti malam dia berdiri sendirian. Biasanya sih, sepanjang saya amati dia sesuai dengan teori. Jadi kalau misalnya klaimnya banyak ya klaimnya banyak ya berarti pelemahan untuk USD, kalau klaimnya berkurang dari kemarin, dari minggu kemarin atau dari prediksi, itu untuk, eee, apa namanya, sorry tadi klaimnya bertambah atau tambah banyak ya, bertambah banyak berarti pelemahan untuk US dollar, tapi kalau klaimnya berkurang, berarti itu penguatan untuk US dollar. Biasanya sih sesuai dengan teori. Cuman untuk yang tadi malam
ADP non-farm, itu memang tidak sesuai teori, harusnya memang penguatan untuk US, tapi, apa namanya, dari sisi lain imbal hasil kemudian, tersuri dari, Amerika itu mengalami pelemahan, dari sebelumnya memang melemah. Jadi, eee, apa namanya, tidak sesuai dengan teori untuk yang ADP non-farm yang semalam, seperti itu. Kemudian untuk Euro USD, nah Euro USD ini bentuk pattern-nya, ini saya tidak bisa narik garis, bentar, ini saya tarik garisnya seperti ini ya, nggak bisa narik panjang. Nah, ini bentuknya untuk H4 sedikit agak panjang, dia ini membentuk, butterfly bullish ya, butterfly bullish. Jadi, saat ini kita bisa ngambil posisi, buy di 1.15.600 ya, 1.15.600 ini sudah masuk di 161,8%. Stop loss kita bisa tempatkan 1.15.300, take profit 1.15.900, terus sedikit agak, pendek. Cuman kalau secara, medium, H4 atau harian atau daily, ini termasuk, bullish signal karena secara teori berdasarkan pattern harmonik ini sudah masuk ke 161,8%, pas di golden ratio ya, golden ratio, seperti itu. Kemudian untuk euro yen, ini euro yen kalau saya tarik Fibonacci pun juga, apa namanya, masih ranging ya ini ya. Sempat dia turun tapi kalau secara pattern, ini nggak tidak membentuk sebuah pattern ya, tidak membentuk sebuah pattern, cuman kita bisa lihat dari, Fibonacci yang saya tarik dari sebelumnya, sempat turun sampai di 123,6, yaitu di 128,316. Cuman saat ini masih dalam beberapa candle itu, bentuknya sideways ya. Jadi, kita bisa memanfaatkan buy stop atau sell stop. Nah, itu kita bisa cek, kita bisa cek di buy stop di 128,90, 900 sorry, 128,900 dan sell stop di 128,400. Jadi masih dalam bentuk konsolidasi untuk, euro yen ini. Cuman ya jangan lupa nanti malam 18.30 ada catatan laporan, hasil rapat ya, catatan rapat kebijakan moneter Bank Sentral, Eropa, ECB. Nah, itu kemungkinan akan menggerakkan ini euro euro yen, eee, euro yen ya, saya bilang. Penguatan apabila euro yen, menguat itu kita bisa lihat di 23,6%, 129.265. Nah, dari situ. Target turun, kalau misalnya turun melewati 128.300, target agak sedikit, di bawah psikologis ya, di 127.954, itu di 161,8% Ibu. Nah, di area itu mungkin kita bisa, apa namanya, ngambil pembalikan arahnya di situ. Area 161,8 sampai 178,6%. Itu kita bisa ambil untuk, pembalikan arahnya di apa, euro yen. Kita cek, instrumen yang lainnya. Oh, ini dari Hang Seng. Kemudian untuk, yen USD, JPY ini masih, dalam bentuk kisaran range ya, ranging. Jadi, kita bisa manfaatkan cuman buy stop sama sell stop nih. Kita pakai yang range di sini. Nah, ini saya agak sedikit kendala dengan MetaTrader saya nih, belum belum pulih benar, jadi nanti kemungkinan akan saya install lagi. Nah, kita bisa lihat yang di harga terendah di sini, di 110.816. Ini H4 ya, H4 jadi satu satu batang candle ini 4 jam, jadi agak sedikit panjang.
kita bisa manfaatkan, sell stop 110.816, kemudian atasnya di sini 112.071 untuk, buy stop. Ini bisa ngambil take profit sekitar, 300 pip ya, 300 pip, risk and reward 1:1 lah ya, 1:1. Sedikit kita bermain pendek untuk, yen karena USD yen ini, setelah rally, ini kita rally nih, dari sebelumnya dia, mengalami pelemahan dari 109 sampai ke 112, 112.041. Ini mulanya dari 109. Jadi ada sekitar, eee, 3.000 pip ya, 3.000 pip lumayan lumayan panjang nih, lumayan panjang 3.000 pip. Jadi, saat ini lagi fase konsolidasi. Nah, fase konsolidasi ini apakah nanti akan kembali lagi meneruskan di atas 112 atau dia akan terkoreksi turun atau kembali lagi di 109. Nah, berarti kita harus pasangnya untuk, pending order ya, memasang untuk pending order di 112.071 untuk buy stop dan sell stop di 110.816. Nah, coba kita cek di sini. Nah, itu untuk yang di, USD, yen. Nah, seperti itu untuk, yen ya. Kemudian kita cek yang di USD, Kanada. Untuk yennya ini bentar, saya agak kesulitan untuk di sini ya, udah mulai pulih nih. Nah, ini kemudian ini untuk ke sini ya, jadi agak sedikit trending di sini. Kita bisa manfaatkan untuk udah mulai pulih nih untuk MetaTrader-nya. Nah, saya sudah mulai narik. Tadi saya belum tarik ini ya. Nah, ini belum saya tarik nih. Sorry, ini saya hapus dulu. Euronya tadi belum. Nah, ini ketika tadi MetaTrader error. Nah, ini ya. Dia bentuknya, saya ulangi untuk yang di euro ya, sorry ya. Tadi sempat sedikit error MetaTrader saya, ini sudah kembali lagi pulih. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita pakai pattern, apa namanya, harmonik. Nah, itu bentuknya butterfly. Cuman butterfly-nya untuk euro USD ini, nah di sini nih. Jadi paling enggak kita pasang limit ya. Agak sedikit, jomplang tapi ini, untuk, naik. Nah, tadi line saya ini ya. Nah, ini. Soalnya di euro ya. Nah, ini. Jadi buy limit di 1.15.123. Itu kita bisa ngambil, bentar, euro USD limit ya. 1.15.123. Stop loss. Bentar, sampai lagi. Kita bisa tempatkan stop loss di 114.469. Nah, saya kembali lagi ke sini. 1.14 berapa tadi? 1.14 469. Target, saya cuma pakai single target ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman trader, dirasa mungkin dapat 500 pip atau, 600 dirasa cukup ya, silakan out sih nggak masalah sih, di-close dulu nggak masalah. Paling enggak, ini euro kalau dari pattern-nya kemungkinan masih ada sedikit penurunan, jadi kita bisa pasang buy limit di psikologis, di golden ratio maksudnya, golden ratio di 161,8. Target di 1 poin, pas
psikologis ya, 1 tulis dulu, 16.000 panjang nih, euro. Nah, ini euro USD, kemudian tadi yang belum saya tulis soalnya sempat error tadi MetaTrader-nya. Nah, ini untuk yang di, apa namanya, pound sterling ya. Pound sterling H4 ini sebenarnya masih konsolidasi nih, bentar, nah, saya pakai A1, ya, oke. Dia masih, bentuk segitiga ya. Jadi masih masih, salah. Nah, seperti ini. Jadi masih bentuk dalam bentuk segitiga ranging. Jadi berikut salah satu kita bisa ambil, buy stop atau sell stop untuk yang di tapi untuk riskan juga sih ya. Segitiga ini biasanya breakout-nya kadang sedikit, kadang panjang. Jadi mungkin untuk GU pending dulu ya, di-pending dulu aja. Karena saya, untuk formasi segitiga ini biasanya kadang market cuman naiknya sedikit atau turunnya sedikit, jadi kurang begitu, apa ya, kurang begitu pas untuk kita, coba untuk transaksikan. Nah, ini kita lanjut ke yen ya tadi, kembali lagi ke yen yang sempat error tadi. Jadi yen seperti ini, dia masih konsolidasi ya. Setelah dia rally, nah ini, setelah market rally, ini ya, rally ini naik nih dari 109 ke 112. Dan sempat rally, kemudian, sekarang saat ini lagi konsolidasi, jadi agak sedikit berhati-hati untuk yang di yen, USD JPY ya, UJ, market bisa cari bolak-balik, nanti bisa dilihat di H4, bisa digambar sendiri ya, dilukis sendiri seperti ini. Jadi, masih konsolidasi naik turun, tapi kalau breakout salah satu ya kita harus switch, kalau break atasnya ya kita, buy atau break bawahnya supportnya ya kita sell, seperti itu. Ini kemungkinan masih konsolidasi bisa kita gunakan untuk, scalping bagi Anda yang suka bermain scalping atau di market bolak-balik. Mendekati resisten kita sell, mendekati support kita buy. Tapi kalau breakout kita harus berani switch. Jangan pernah mempunyai, pemikiran mudah-mudahan harganya kembali. Nah, jadi paling enggak kalau salah ya harus di-switch secara teori ya seperti itu ya. Jadi jangan pernah punya pemikiran mudah-mudahan harganya kembali itu, mindset yang salah kalau menurut saya mindset yang salah. Iya kalau harganya kembali, kalau nggak kembali kan, nah kan resikonya di situ ya. Kemudian untuk yang di, Aussie, ini Aussie sama kayak pound sterling, jadi dia membentuknya segitiga seperti ini, masih kurang cuman kecenderungannya ini market lagi di atas nih, lagi mendekati, garis trendline, jadi mungkin bisa persiapan untuk breakout kita buy ya. Untuk di, Aussie, ini kalau break high sekali lagi kita bisa ambil posisi buy, cuman, eee, saat ini lagi sedikit data ekonomi yang dirilis, jadi khawatirnya dia breakout, kemudian marketnya kembali lagi turun. Nah, maksudnya daya dorongnya masih kurang. Kecuali kalau misalnya mendekati klaim pengangguran, mendekati rilis klaim pengangguran atau mendekati data ekonomi non farm payroll, nah itu baru kita bisa, ngambil buy stop. Cuman kalau misalnya mau ngambil buy stop juga agak sedikit berhati-hati, mungkin ya paling enggak kita bermain scalping ya, 10 poin, sorry $10, 0,1 lot, $10 atau $15 mungkin bisa dibuang atau di-close dulu. Masalahnya sore ini atau sesi Eropa ini sedikit data ekonomi yang dirilis, daya dorongnya sedikit, nanti malam 19.30 baru, eee, apa namanya, daya dorongnya dari klaim pengangguran. Nah, jadi mungkin bisa dipending dulu ya di sini. Kemudian di USD Kanada, kok kalau dilihat dari pattern-nya kalau misalnya dia break turun, kita bisa pasang sell stop ya, di sini nih. Target di sini, targetnya di saya warnai 1,24817. Golden ratio ya, jadi targetnya di golden ratio. Nah, nih.
di area ini 161,8% sampai di 178,6%. Jadi dalam bentuk range, saya bentuk range ini 1.24515. Ini kalau breakout dia turun, sekarang lagi konsolidasi di bawah ya. Bentuk pattern ini kurang, kalau saya lihat juga belum bentuk pattern, cuman dari H1 ada engulfing ya ini. Kita cek H4, nah H4-nya pun juga belum sih ya, belum bentuk engulfing. Sebelumnya memang ada engulfing yang panjang nih, cuman ketutup sama yang buyer mulai masuk nih yang candle putih ini, candle putih. Jadi yang ini lanjut lagi, jadi seller kemudian masih mendominasi. Nah mungkin kita bisa ngambil posisi sell stop ya. Sell stop Anda bisa gunakan di sini lah ya, 123,6%. 1.25000 berapa nih? 1.25500. Itu bisa gunakan di sell stop di situ. Oke, ada pertanyaan dari Pak Rino untuk NU, New Zealand. Kita cek New Zealand. Tadi kita buka ya New Zealand. Nah, ini nih. Nah, New Zealand chartnya tampilannya hampir sama kayak Aussie, Pak ya, Pak Rino. Ini dia apa namanya? Formasi triangle. Nah, ini. Sudah ada titik. Ini bawahnya di sini. Ini saya pakai 4 jam ya. Nah, dia triangle di sini. Cuman Kak triangle, saya juga sedikit khawatir, masalahnya triangle kadang kalau tidak ada daya dorong berupa data ekonomi, high impact misalnya, nah kita agak susah untuk pasang buy stop, sell stop. Mungkin sell limit, buy limit bisa sih ya, bisa dilakukan nih Pak Rino. Jadi kita cari, market bolak-balik, karena saat ini lagi sepi data ekonomi ya, saya rasa market masih, apa namanya, bolak-balik sambil nanti nunggu, kecuali emas ya, kalau emas kalau memang lagi rally, rally, tapi kalau mata uang biasanya, nunggu fundamental atau mungkin pers conference dari Gubernur Bank Sentral, suku bunga, nah seperti itu. Jadi kita bisa pasang sell limit di sini Pak ya, di area resisten. Nah, nanti Pak Rino bisa lihat di H4 MetaTrader 5 Giga Invest. Bisa ditarik maksudnya bisa di apa ya, ditarik garis trendline-nya itu Pak Rino. Sini kemudian untuk, bawahnya ini ada support. Nah, mungkin buy limit, sell limit saya rasa ini masih, bolak-balik, kecuali kalau mungkin bentar lagi dirilis klaim pengangguran. Nah, itu baru kita bisa pasang buy stop, sell stop. Nah, jadi ini market masih di tengah-tengah Pak Rino, jadi bisa pasang untuk sell limitnya di 0.97800. Nah, ini 100 untuk sell limit sini ya. Stand lah. Cuma nanti kalau misalnya menjelang data klaim pengangguran agak hati-hati untuk limit ini harus di close ya. Di close untuk Pak Rino. Sell limit di sini. Kemudian buy limit 07 ini. Sorry, 08 ya. 8 50 500 buy limit. Nah, bisa pasang buy limit sama sell limit untuk New Zealand. Jadi hampir sama kayak Aussie tadi ya. Nah, ini Aussie juga TikTok nih. Gitu Pak Rino. Jadi bisa pasang buy limit sama sell limit. Take profit bisa 300 pip ya. 1:1 lah ya, 1:1 atau mungkin 200 juga. Kalau 200 mungkin terlalu tipis. Jadi mungkin 300 yang medium. Nah, saya tulis dulu ya. Untuk NO NZD/USD. Ada dua skenario. 0.67800 stop loss 0.68100
100 dan target 0,67.500 N jadi USD. Buy limit 0,68.500, stop loss 0,68.200. Saya pakai 300 pip ya Pak Rino ya. Yang medium, kalau yang 200 mungkin terlalu pendek, jadi yang 300. Cuman market bolak-balik, jadi mungkin ngambilnya nggak banyak sih untuk take profit. Target 0,68.800. Oke, itu ada 2 skenario untuk yang di New Zealand, New Zealand dollar sama versus US dollar. Nah, itu yang bisa kita coba amati di awal pekan ini ya. Itu Pak Rino untuk yang di New Zealand. Jadi, tampilan H4 kalau kita H1-nya ya memang masih bentuk hampir membentuk segitiga. Semakin lama semakin menyempit masalahnya. Nah itu kan. Semakin lama dan semakin menyempit breakout. Nah, cuman limit ini kalau misalnya masih ada sampai menjelang klaim pengangguran mungkin bisa di-cancel dulu, soalnya klaim takutnya market, bergerak naik lurus atau mungkin turun turun kencang. Nah, itu mungkin harus kita kita close karena teknik ini cuman untuk bolak-balik, atas, turun, bawah, naik, atas, turun, bawah, naik. Nah, seperti itu. Jadi, kurang bagus kalau misalnya kita pasang pas, non-farm, bukan non-farm, ADP, klaim pengangguran. Soalnya klaim pengangguran ini berdiri sendirian. Jadi, biasanya kalau yang klaim pengangguran maksudnya berdiri sendirian itu, dia tidak bersamaan dengan, data ekonomi lainnya. Jadi biasanya pergerakannya agak sedikit lebar, range-nya lebar, naiknya juga mungkin agak banyak, kalau kalau misalnya turun juga agak banyak, seperti itu. Jadi, kalau misalnya dia berbarengan dengan data ekonomi yang lainnya, nah mungkin satunya penguatan US, satunya pelemahan US, jadi mungkin bisa bolak-balik. Nah, tapi ini sekarang lagi berdiri sendirian, jadi agak sedikit, berhati-hati, gitu. Begitu Pak Rino untuk informasinya. Jadi juga teman-teman yang lainnya untuk, eee, pulang trading di awal pekan ini, data ekonomi yang dirilis, jangan lupa besok ada non-farm payroll, besok kita ada live trading dengan Ardiansyah juga saya, jam 7 malam, jangan lupa untuk besok malam juga bersamaan dengan data non-farm payroll. Jadi saya rasa cukup seru juga live trade dengan non-farm payroll gitu kan ya. Oke, saya rasa, cukup ya untuk apa yang, sudah saya sampaikan di, eee, edukasi online pada siang hari ini bersama GK Invest Cabang Semarang. Mudah-mudahan juga bermanfaat gambaran untuk minggu ini. Kemudian, bagi Anda yang saat ini mungkin ingin mencoba metode 5 Giga Invest bisa membuat demo akun, menghubungi tim marketing Giga Invest cabang Semarang. Nanti akan dibantu untuk bikin demo akunnya dan, bagi Anda yang ingin memanfaatkan fasilitas bebas biaya menginap, free swap. Nah, ini Anda bisa masuk $1.000 atau 10 juta rupiah. Nanti Anda akan mendapatkan fasilitas, free swap ya, apalagi Anda yang suka transaksi emas ini yang biasanya menyimpan posisi lama alias locking. Kalau locking crude oil locking, XAU-USD kan, biasanya kena swap tuh. Nah, untuk saat ini kalau Anda masuk $1.000 itu bebas biaya menginap atau bebas swap. Nah, itu bisa Anda manfaatkan. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat gambaran market. Kemudian bagi Anda, besok kita ada live trade. Live trade kita sebenarnya rutin hari Rabu dan hari Jumat jam 7 malam. Kemudian live trade lagi bersama saya Selasa jam 3 sore, pas sesi perdagangan Eropa. Kemudian kita juga ada program edukasi, yaitu hari Senin dan hari Kamis jam 2 siang. Nah, itu Anda bisa mendapatkan ya tambah-tambahan ilmu lah ya, tambahan ilmu mengenai trading, mengenai
data ekonomi atau mungkin yang mengenai fundamental atau mengenai secara teknikal, itu akan kita share di hari Senin dan hari Kamis jam 2 siang. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk, teman-teman trader, terima kasih untuk nasabah GK Invest cabang Semarang. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.